Markus 4 ayat 1 sampai 9 ya. Markus 4 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu udah pasti tahu ya mengenai kisah itu ya, penabur ya. Dia menabur benih ya. Jadi ada yang jatuh di A, jatuh di B, jatuh di C, jatuh di D. Dan udah dari sekolah minggu kecil kita udah belajar tentang penabur ya. Jadi saya nggak perlu baca lagi. Nanti saya akan buat suatu permainan ya. Nanti Bapak Ibu nanti ya akan ikuti ya. Bapak Ibu saudara Yesus kasih, saya mau sampaikan ya, memang di tengah-tengah dunia yang lagi bergejolak saat ini ya, ada di media sosial itu lagi heboh ya, dikatakan bahwa kurang lebih ada 5 kali postingan ya oleh pendeta hamba Tuhan di Amerika dan beberapa tempat itu, dikatakan bahwa tanggal 23 September, berapa hari lagi 23 September? Nah, kurang lebih berapa hari lagi akan terjadi pengangkatan. Tahu saudara pengangkatan? Yesus akan datang dan siapa yang nanti berdosa ya, hidup tidak sesuai, dia tidak akan diangkat. Tiba-tiba gini, saya sama para siman lagi cerita, tiba-tiba ini para siman sudah hilang. Saya masih ada di bumi ya. Ya, jadi pengangkatan itu kalau saudara buka di TikTok, di YouTube itu ada statement dari kurang lebih 5 orang. Tanggal 23 September ini terjadi pengangkatan. Ya, jadi siap-siap saudara. Siap-siap ya. Mungkin saya nggak cukup usia seperti Bapak Ibu yang lansia. Mungkin sudah terjadi pengangkatan ya. Begitu ya. Ada juga seorang yang bernama Harkuna ya. Dia orang indigo, artinya dia bisa dekat terhadap hal spiritual. Dia ngomong gini. Tanggal 23 sampai 25 Desember tahun ini ya, 23 sampai 25 Desember jangan naik pesawat. Padahal tanggal itu kita pulang kampung ya. Kalau saya di Maluku ya, tanggal-tanggal itu kita tanggal pulang kampung untuk kumpul dengan saudara di Maluku ya. Jadi jangan naik pesawat tanggal 23 sampai 25 Desember. Ini dia dapat kelihatan karena akan terjadi sesuatu malam hari. Ada yang bilang itu betul tanggal itu tiket sama kan? Kadang-kadang di sini juga ada. Nah, ada juga pemahaman ini di luar firman ya. Orang yang agama Buddha sekarang ini waktunya ini disebut bulan hantu. Bulan hantu ya. Sudah percaya hantu? Terbuka pintu. Ya, takut hantu. Jubileum kami itu. Kami Takut. tahun Iya. kita ini. Sebentar lagi Pengampunan dosa. yang judulnya apa? Gereja Setan. Terbukanya pintu surga itu terkirim. Saudara boleh nonton itu? Saya nggak takut sama hantu, tapi takut sama roh halus. Oh, roh halus. Kalau roh yang kasar nggak takut Pak ya? Roh halus ya bahaya. Itu tendang terus. Roh halus. Ya, sebentar lagi gereja setan itu keluar ya. Ya, saudara kemarin nonton nggak film yang lagi viral sekarang namanya Conjuring itu? Itu berangkat dari kisah nyata ya. Itu kisah nyata yang terjadi di Venezuela ya, di mana satu keluarga itu kerasukan. Oh, yang Dan kerasukan pendeta itu. untuk datang, Nonton. maka pendeta mati juga. Iya. Dikalahkan oleh setan itu. Dan nanti ada datang tokoh yang itu dia Memasukkan kemudian semua. melawan setan itu dan akhirnya dia menang atas sampai. Jadi agama Buddha bilang Bahaya. ini bulan hantu. Bulan hantu artinya hantu berarti ketayangan. Jadi saudara keluar bulan-bulan ini hati-hati ya. Berdoa dulu semakin ya kalau enggak ya, bisa di jalan ya hantu tolak, hantu iblis tendang, apalagi kopeng, akhirnya wah, bahaya hidup kita seperti itu. Nah, saya mau ajarkan bahwa sebenarnya kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Mau naik pesawat kapan aja, mau bulan apa aja, kita tidak perlu takut ya. Mau Yesus datang kapan aja, ini atau besok, kita tidak perlu takut. Karena saudara saya sudah siap sedia, amin. Karena kita bilang, ya, kalau kita ngomong di dalam Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32 kita katakan bahwa harinya itu Yesus saja tidak tahu, orang lain tidak tahu.
hanya Bapak yang tahu. Kalau Bapak bilang harinya, ini ya, Yesus harus datang seperti itu. Karena kita harus takut dengan pengangkatan, dengan Yesus datang kedua kali. Besok mungkin sekarang saya dari pagi kan, berarti sudah berakhir kan itu kan. Yang kita takutkan bagaimana kita menghadapi ya, saat kita dipanggil. Ya, bukan takut dengan hal-hal yang besar seperti orang istilah teologi itu parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak takut juga mau buat acara kapan, mau arwah itu di mana, arwah itu di sini, arwah itu di situ ya. Karena arwah ini paling sensitif ya. Kalau ngomong soal arwah ya, pada dia ya, untuk suku Batak, suku Karo itu sangat sensitif ya. Saya berapa kali khotbah, saya bilang kalau pergi kubur jangan ngomong-ngomong sama orang itu, dia kan udah mati. Diprotes bilang, pendeta nih. Itu kan orang yang saya cintai, kalau saya ngomong kan nggak apa-apa kan. Iya, padahal orang itu udah mati kan, dia nggak mungkin dengar kan. Kami masih bisa berdoa kepada arwahnya. Nah ini paling sensitif di gereja. Dan itu bedanya. iya, orang yang meninggal pun masih berdoa untuk kita dari surga. Sama kita. Iya, sama Saya orang. pikir bahwa lansia perumahan Kita pun ini berdoa untuk mereka. Biar Tapi mereka tenang. dari memang betul, Pak, ya. mereka Kalau nggak kita buat ada. suatu Kalau orang ini program, mandang misalnya orang orang udah mati, kalau putus udah hubungan. meninggal putus. Putus hubungan kan. Kalau kita terus sepanjang hidup kita. Kami punya Jadi bisa kebetulan namanya berubah, operasi hati. bisa kita ngomong-ngomong di Itu kami kumpul dari berbagai gereja, Katolik, GPDI, ya semua. Dari GPDI kami Protestan, saya yang ketuanya, kita kumpul, kita buat kegiatan gratis. Kita datangkan artis, ya rohani, kita buat KKR, kita pembinaan guru sekolah minggu, ya sampai hadir, wah penuh itu ruangan kan, belok ini itu penuh, 5.000 orang yang hadir. Adalah Itu dibilang sama gereja-gereja, saya sesat. Saya pernah karena bilang kunci sesat. di kuburan. Itu Sama Pak, kayak mereka bunga ini tiap sesat hari. itu. Makanya berarti Bikin suatu kegiatan di luar gereja. Saya bilang, saya nggak bikin gereja. Saya bilang setelah mereka kumpul-kumpul, kita dibangun, kita buat pembinaan, mereka dapat ilmu, mereka balik ke gereja mereka memberkati gereja mereka. Itu seperti itu. Dan akhirnya gereja-gereja lihat, kami berhubungan langsung dengan sinodenya, dan sinodenya mengerti dan mereka mendukung kegiatan kami. Setelah saya keluar dari Maluku itu tidak dilanjutkan lagi ya, karena mungkin teman-teman lain sibuk seperti itu. Jadi Pak, maju aja Pak. Justru ketika lansia primana ada ini, saudara membantu gereja untuk membina umat. Iya, sebenarnya bukan menjadi tandingan Pak. Lansia primana ini bukan menjadi tandingan, tapi dia membantu gereja untuk membina umat, membina lansia, supaya lansia ini menghasilkan lansia-lansia yang berkualitas, yang tahan atas segala tantangan dan persoalan. Kadang-kadang saudara dan saya kan malu untuk datang pendeta kami kan cerita. Saya berdebatan di Medan ini banyak jemaat-jemaat itu malu untuk cerita kepada pendetanya. Mereka sering datang kepada saya bilang, loh, kenapa nggak pendetanya langsung cerita? Enggak Pak, kami malu, kami lebih suka cerita kepada pendeta yang di luar tentang persoalan kami, pergumulan kami. Oke, saya doakan seperti itu. Jadi maju aja terus, Pak, maju. Saya dukung, saya doakan lansia primana makin besar, dan dia merupakan bagian daripada alat Kristus, yaitu mulai Kristus, untuk apa? Untuk membantu gereja-gereja untuk membina lansia. Seperti itu. Biasa Pak, kalau semakin maju, itu semakin banyak tantangan ya. Mungkin sekarang dari keluarga Palestina, mungkin kita nggak tahu itu dari gereja-gereja juga. Ada seperti itu, karena merasa tertanya, wah makin banyak, tiba-tiba 1.000 orang Pak. Mana tempatnya lagi kan? Kita perbesar ya Pak ya. Kalau berdua lantai ya, apanya? Dari pakai CCTV di atas kamera ya Pak ya, layar ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Saudara dan saya kan percaya firman ya, percaya. Nah, saya akan kasih uang 200.000 ya. Karena kalau saya lainnya sini kan dapat 500.000, saya bagi-bagi ya. Saya kasih 200.000, masing-masing 50.000 bagi 4 orang lansia yang bisa, dia sudah tahu dari kecil tentang firman dan dia mau apa? Mau menjelaskan tentang firman dan mau berusaha untuk melakukan firman itu dari pembacaan kita tadi. Jadi pembacaan kita itu menabur itu ada 4 jenis tanah kan? Di sini ada 4 jenis kertas dan masing-masing kertas itu melambangkan 4 jenis tanah. Saudara siap? Siap. Siap belum? Kita uji ya? Ya.
Kita uji kognitif ya. Kognitif artinya bagaimana bisa berpikir, mengelola daripada lansia tentang firman yang tadi. Perlu baca? Kita perlu baca? Perlu nggak? Perlu? Enggak. Oke, Di kita tanah baca yang sama-sama. pasir, di tanah yang berbatu, di tanah yang ini. Sebelum nanti masing-masing jelaskan ya. Berarti dapat kan? Iya. Oke, betul. Markus 4 sama-sama boleh. Markus 4 Enggak ada. ada yang buka HP? Markus 4 ayat 1 sampai ayat 9 dari TG1 aja yang di HP ya. Oke, kita baca sama-sama. Perumpamaan tentang nabur. Pada suatu kali sama-sama. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu lalu duduk di situ di atas danau, sedangkan orang banyak itu semuanya berada di darat di tepi danau itu. Dia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, dan ajarannya itu dia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di apa? Di jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di mana? Tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu apa? Tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layu tanaman itu dan menjadi kering dan tidak berakar. Benih berikut. Benih yang lain jatuh di apa? Semajuri. Lalu makin besarlah semak itu dan menimpit sampai mati, sehingga ia tidak apa? Berbuah. Benih-benihnya lain jatuh di apa? Tanah yang baik, sehingga tumbuh subur berbuah. Hasilnya apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, berapa lagi? 100 kali lipat. Lalu katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, sudah dengarkan, sudah dengarkan, baca dan dengarkan ya. Saya menguji ya. Nah, ini ada 4 kertas di tanah ya. Saudara boleh pilih ya. Siapa yang nanti saya kasih 50.000 ya. Sekedar cuma ongkos saja. Itu sebagai 50.000 apresiasi ya, bukan suap ya. Apresiasi bahwa saudara bisa memahami firman ya. Oke. Siapa yang mau duluan? Boleh? Siapa yang bersedia? Siapa boleh berdiri? Satu. Satu orang. Satu orang dulu. Oh boleh, dua. Oke ya. Ada kertas warna merah, biru, kuning, dan hijau ya. Oh punya. Oke, jadi nanti kertas ini berisi apa? Baca dan coba ceritakan tentang kisah itu. Oke? Nanti kertas ini ada tulis. Lalu Mas Lansa yang ambil kertas ini dia harus menjelaskan tentang ayat itu yang tadi kita baca. Jatuh di tanah yang berbatu, gitu-gitu. Omat di kertas warna hijau. Ibu warna biru. Kita tes dulu ya, benar nggak ya? Oke, silakan buka. Ini opungnya, opung siapa? Opung 3. Opung 3 dapat nomor berapa? Baca. Nomor 4 itu tanah yang Nomor subur. 4. Nomor 4. Itu yang Kita ada nomor 4. Itu yang Apa ya? tumbuh di dalam tanah yang subur. Boleh? Iya. Tulisannya apa di sini? Benih jatuh di tanah yang baik. Oh, benih jatuh di tanah yang Baik. baik. Oke, bisa jelaskan? Coba, oke. Kita lihat. Saudara menilai ya, sudah tepat dan sudah benar atau belumnya? Benih itu adalah firman Tuhan. Hah? Jadi firman Tuhan itu ditabur kepada orang yang tepat. Orang yang tepat, ya. Itulah tanah yang baik itu, sehingga benih tadi itu bisa bertumbuh dengan baik karena dasarnya kuat, tanahnya
bagus, jadi tertanam dengan bagus, berakar bagus, sehingga dapat dia berbuah baik dan baik. Beda kalau di tanah yang berbatu-batu tadi, sebentar saja. Gak usah jelas yang itu negara lagi. Benar? Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Ya. Kelompok 3 layak mendapat apresiasi ya. 50.000 ya. Selesai ini ya. Oke, tanah yang jadi sebenarnya ini. Yang empat itu terakhir jatuh di tanah yang baik. Tanah itu melambangkan hati saudara. Kalau hari ini, selama di perimanan ini, kalau firman diberitakan, ya, saudara hati menerima, ya, menerima firman itu, saudara meresapi firman itu, saudara mengalami perubahan dibaharui, saudara akan berbuah dan menjadi berkat. Amin. Itu yang diinginkan. Tapi kalau saudara pulang dari penasihat perimanan, sampai di rumah ada masalah, saudara marah-marah, saudara cerewet-cerewet, berarti gagal firman itu. Firman itu makanya jatuh di tanah lain, bukan tanah yang baik. Tapi kalau saudara pulang dari penasihat perimanan, sampai rumah ada marah-marah, berantem, janganlah, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, segala sesuatu itu hebat. Itu saudara bagaikan tanah yang baik. Ya. Iya. Kalau saudara pulang dari perimanan, saudara cerita, tadi itu si ini jengkel sekali sama dia, si ini saya gak suka dia, ya. Si ini cuma itu tuh, bukan dia gimana gitu. Jadi pulang membawa firman Tuhan dalam hati untuk baharu saya, tapi pulang membawa cerita-cerita yang negatif, pulang membawa sesuatu yang tidak senang, hanya di rumah, di tempat kerja semua jadi masalah. Ya. Jadi tanah yang baik itu adalah saudara terima firman Tuhan, masuk dalam hidup saudara, hati saudara, saudara ambil keputusan, saya mau jadi seperti firman itu, dan saya mau berubah dipengaruhi supaya hidup saya setelah pulang dari tempat ini jadi lebih baik. Nah, saya tanya dulu, sebelum masuk perimanan mungkin kita marah-marah, setelah masuk hasil perimanan mungkin kita mau baik kan? Kita mau baik kan? Iya kan? Marah-marahnya udah kurang ya. Suka ngomongin orang udah kurang ya, kurang. Memang susah hilangkan ya, tapi kurang ya. Ya seperti itu. Sering ngomong-ngomong kepada anak mantu udah mulai berkurang ya, udah mulai ini. Berarti Pak Azima, lansia ini berdampak buat kehidupan mereka. Karena mereka setelah masuk lansia bagaimana, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Artinya bahwa firman benih itu jadi tabur di sini. Dia masuk dalam hati, dia mempengaruhi supaya saya jadi lebih baik. Terima kasih yang penting ya, Tuhan berkati. Berikut. Nanti nomor rekeningnya kasih aja. Saya 50.000 aja. Saya ini ya, bukan saya cuma bagi-bagi berkat ya. Kalau berkat saya bagi. Silakan untuk siapa? Opung Yosef, bos orang. Situ orang gitu ya. Nomor 2. Benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang berbatu-batu. Seumpama kita ini ya, para lansia semua di Primana ini, kita selalu mendengar firman Tuhan, tapi hanya mendengar, tidak melakukan. Ibarat tumbuhan kita tanam di batu-batu, dia pasti terhimpit antara batu satu dan batu yang lain, sehingga dia lain dan dia mati. Jadi perumpamaan ini perumpamaan kita hidup lansia, seperti kata Pak Pendeta tadi, jangan kita cerewet. Memang sudah berkurang kita cerewet, karena tidak ada lagi anak kita di depan kita. Terpaksa itu berkurang. Jadi perumpamaan kita. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Makanya jangan cerewet-cerewet ya. Jadi perumpamaan kepada kita, terutama ibu-ibu yang lansia, teman-teman saya lansia, bisa kita mendengar firman Tuhan, kita lakukanlah itu setiap hari, setiap saat, setiap detik. Seperti kata Pak Pendeta tadi, kita bawa ke gereja kita masing-masing. Bisa kita sebagai contoh, jangan seperti tumbuhan tadi jatuh di batu-batu sehingga terhimpit dengan dosa. Himpit
yang itu mati. bisa batu Oke, bagaimana itu? kalau terus Nah, duduk boleh. Ya, nomor rekeningnya ya. Nanti Nomor kita- rekening. Yang jatuh di batu-batu ini, itu dia dengan firman Tuhan. Batu kan, beninya tumbuh, tanahnya sedikit tipis, ya, tanahnya tipis, hanya tidak kuat akarnya, ya, layu. tidak kuat akarnya, lalu matahari datang panas, coba datang panas, dia layu dan dikering dan dia mati. Artinya bahwa saudara dengan firman Tuhan, tapi iman saudara tidak kuat, ya. Iman saudara tidak kuat. Ada ajaran dari yang lain, saudara pindah dan menyangkal Kristus. Imannya tipis, imannya rapuh, akan tidak kuat. Ya, oh kita ikut ini aja loh, jangan ikut Kristus. Ya, kita ini aja loh, kita nggak mau percaya Kristus lagi. Ada orang Kristen nggak percaya Kristus, ada banyak. Dia agama Kristen tadi. Saya kemarin di GBKP Pasar 2, saya buat meditasi buat anak-anak SMP ya. Lalu saya minta mereka tulis kekecewaan mereka. Saudara tahu, ada berapa anak tulis bagaimana? Saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Terpukul saya dengar itu. Saya bilang buat guru sekolah minggunya, tahu tak ada anak kalian yang bilang tulis bahwa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ada bilang saya kecewa kepada Tuhan Yesus. Wih, saudara nggak tahu kan cucu saudara gimana? Anak saudara kan? Apa yang telah gereja berikan sehingga anak-anak kecil pun bisa ngomong itu. Saya minta mereka terbuka bercerita. Ya, di gereja banyak orang pergi gereja. Saya operasi tapi saya tidak percaya kepada Kristus karena saya mau menuntut banyak dari Kristus. Tuhan kenapa gak jawab ini? Tuhan kenapa gak jawab itu? Tuhan kenapa saya lahir di keluarga yang seperti ini? Broken home. Ada yang ngomong gitu kan anak-anak? Iya. Saya juga lahir dari keluarga broken home. Ya, mama saya meninggal, papa saya pergi mabuk-mabukan. Tapi menemukan firman Tuhan dan membuat kita bertumbuh dan kuat itu adalah pilihan yang terbaik. Makanya anak-anak harus menemukan firman Tuhan. Cucu-cucu sekarang menemukan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak orang Kristen juga yang bilang, kenapa saya nikah sama suami istri itu istrinya begini? Kenapa suaminya begini? Lalu kecewa. Bahkan apa saya bilang, ada yang dari agama lain kawin sama saudara Kristen, lalu dia sudah ikut agama Kristen. Ketika dia ikut, istri dan suaminya Kristen, sampai di situ suaminya mabuk-mabukan juga. Padahal dia sudah ikut agama Kristen. Ada suami yang ikut agama Kristen, ikut istrinya, sudah berkeluar ternyata istrinya selingkuh. Padahal dia mengharapkan setelah masuk Kristen menemukan kasih Kristus di suami atau istrinya. Ini yang sering terjadi. Sehingga banyak juga yang kembali kepada agamanya. Karena dia bilang saya kecewa masuk Kristen. Seperti itu yang terjadi. Itu kenyataan dalam hidup ini. Sebenarnya itu terjadi di kota Medan. Ya. Jadi kalau saudara di firman Tuhan, jangan saudara seperti benih yang jatuh di batu-batu. Artinya karena kekecewaan, karena tidak kuat akar imannya. Benarkah Tuhan ini ada? Benar Yesus ada tak? Kadang-kadang kita bertanya itu kan, saya waktu kecil saya sering bertanya itu. Benarkah Yesus ada? Benar Tuhan ini ada? Karena itu saudara saya harus mengalami, ya, mengalami pergumulan dengan Tuhan, ya, yang mengalami. Kadang-kadang kan iman kita, ini ada dua pilihan. Saya mau tanya sekarang, saudara mau memiliki iman yang besar atau iman yang benar? Hah? Ini karena ini tanya yang nomor 2 ya, bebatuan ya. Harus iman yang kuat. Saudara memiliki iman yang besar atau iman yang benar? Benar. Kenapa? Kenapa yang benar? Kalau besar belum Kenapa tentu kamu benar. memiliki iman yang besar? Kalau besar belum tentu benar. Kalau besar? Belum tentu benar. Bukan kalau kita bilang apa? Benar menyelamatkan. Ya? Yang benar itu bisa menyelamatkan.
Oh, benar itu menyelamatkan. Besar belum tentu ya. Besar belum tentu benar. Benar itu menyelamatkan. Not. Benar itu menyelamatkan. Oh, benar itu. Saya mau tanya saudara, kalau saudara sakit ya, saudara berdoa, saudara minta kesembuhan kan? Iya kan? Iya kan? Dan ada orang yang betul sakit, dia minta kesembuhan dan sembuh, itulah imannya yang besar. Jadi kalau kita ingin iman yang besar kan, jujur aja, saudara saya pasti mau iman yang besar. Saya punya masalah besar nih kan, saya bilang saya tidak kuat, tapi saya punya iman. Bisa loh, saya yakin, saya pasti menang. Akhirnya saya menang, itulah iman yang besar. Dan itu selalu begini orang percaya. Saya mau iman yang besar. Iman yang besar itu iman yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan apa aja. Itu iman yang besar. Iman sebesar biji sawi, artinya besar tapi sebesar biji sawi itu seharusnya kecil tapi dia kuat, ada. Dia berisi, dia kuat. Iya, nggak apa-apa kan? Kemarin saya pernah cerita sini, ada yang sakit kanker. Pertama, kedua dia sudah periksa 2 kali, itu vonis kanker. Lalu dia minta saya datang di rumah berdoa ya, sama istri saya, kita berdoa di dia. Saya sudah cerita kok dulu. Berdoa sama dia kan, dia nangis, Tuhan, saya mau pergi ke Penang, mau saya kanker kan. Tuhan, saya mau periksa ulang lagi, kalau bisa terjadi benar. Saya berdoa sama istri, sampai dia nangis di situ sama anaknya. 2 hari kemudian dia periksa di saya, kok ini bersih, tidak ada apa-apa lagi. Saya kaget sama Pak, Bu, itu iman ibu, bukan saya. Waktu saya bilang, bukan saya. Karena iman ibu, kalau ibu nggak punya iman besar, itu tidak bisa. Saya bilang itu. Jadi jangan memang karena saya cuma alat Tuhan. Ya. Kalau saya dalam itu saya berdoa itu tidak punya iman, percuma. Tidak bisa sembuh itu. Sembuh. Lalu dia punya keponakan juga sakit, saudara tahu sakit leukemia kan? Leukemia itu tidak ada yang sembuh sebagai sakit, tidak bisa. Dia percaya sama saya nggak usah percaya saya. Oke, dia kan datang berdoa untuk saya. Ya, semester 3 diusuk ke dokteran, masuk rumah sakit Mari, saya pergi sana berdoa. Saya bilang gini buat keluarganya, Bu, Bapak siap kan kalau memang anak ini dipanggil Tuhan? Siap ya? Karena saya berdoa, saya tidak tahu semua atau tidak. Saya bilang, jadi kalau Tuhan panggil, karena leukemia saya sudah tanya di pihak rumah sakit itu tidak bisa sembuh. Kanker darah itu tidak bisa. Sangat sulit, itu mujizat. Iya. Saya bilang siap ya kalau misalnya Tuhan panggil ya. Jadi saya berdoa bukan berarti sembuh yang tidak ya. Kalau Tuhan panggil siap. Tapi kalau mujizat terjadi ya bersyukur. Lalu akhirnya mereka bilang mereka mau ke Penang. Puji Tuhan ya, sampai Penang sekarang masih di Temo ya, dan masih sehat sampai sekarang. Itu saya kaget sama hal. Wah, itu karena iman mereka, bukan karena saya. Iya, saya ini takut loh. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu bilang kata, wah pendeta ini itu khotbahnya bagus, saya takut. Saya takut loh, khotbahnya bagus. Besok saya bisa khotbah jelek. Ya saya takut. Tapi kalau saudara bilang khotbah saya itu memberikan perubahan dalam hidup saya, ya memberikan pencerahan, oke. Saya senang sekali. Ya. Kalau maupun selesai ini Pak Pendeta, saya minta doakan saya selesai ini saya mau berubah. Wah itu kalau saya bilang, wah itu saya bangga karena saya bisa lakukan sesuatu dengan Tuhan. Tapi bilang cuma, saya paling takut sekali loh kalau mana bilang Pendeta ngomong bagus, nanti saya ngomong jelek juga. Jadi saudara dan saya harus punya iman itu harus kuat. Jangan seperti benih yang jatuh di batu-batuan. Ya. Bulan lalu kan ada salah satu gereja, dia anaknya kerasukan di SMP di Ayahanda itu ada satu sekolah itu anak-anaknya kerasukan. Ya. Lalu dia panggil saya datang ke rumahnya Pak Pendeta ini, bisa nggak datang anak saya kerasukan? Saya bilang saya belum pernah ada 2 orang kerasukan kan. Lalu sampai situ saya minta anaknya dulu sini, saya duduk sini. Ya. Lalu saya tanya. Di sekolah lihat banyak orang, iya saya lihat banyak orang itu dia datang, kita berasa itu dia ada hampir 30 mahasiswa anak sekolah. Lalu tanya saya, sekarang orangnya ada sini, dia bilang ada.
Saya takut juga nih. Ada pilihan saya roh halus kan? Mana di mana? Oh pendeta, di sebelah kiri saya satu, sebelah kanan saya satu, belakang saya satu.